Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu, hadis yang kelima dari Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, ujar Abu Dzarrin, aku bertanya, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala sallallahu ala alihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Qala qultu aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am hiya ahsanul hasanat, atau kama qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh masjid meninjau assalam, dan pemirsa live streaming taklim di subuh Senin ini khusus, di subuh Selasa ini khususnya, dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, dipeliharakan Allah, dijagakan Allah dari berbagai macam wabah, penyakit, bala, bencana, musibah, dan mudah-mudahan kita sebaratan sekeluargaan selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah dan mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzarrin Al-Ghifar, nama beliau Jundub ibnu Junadah, bahwasanya Abu Dzarrin berkata, ujar Abu Dzarrin, aku bertanya, ya Rasulullah, sidin batakun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alimni amalan, ajari aku amalan, yang mana amalan tersebut yuqarribuni ilal jannah, amalan tersebut yang dapat mendekatkan aku ke surga. Abu Dzarrin minta kepada Rasulullah sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa mendekatkan diri beliau. Di sini khitabnya kepada beliau, tapi umumnya kepada kita berataan yang membaca, yang mendengarkan. Mudahan kita kawa ma'amalakan daripada amalan-amalan, gawian-gawian yang bisa menghantarkan kita untuk menuju ridha Allah dan tentu surga yang dijanjikan Allah. Amin ya rabbal. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ilmunya dapat, tinggal cara mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkannya dapat, kawan, mudahan bisa istiqomah. Apa amalannya? Nanti kita bahas ya. Lalu ujar Nabi, qala sallallahu wa yubaiduni minan nar, minta amalan supaya diparahkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Ujar Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Apabila engkau melakukan sesuatu gawian nang kada baik, ikutilah dengan melakukan kebaikan.
Jadi kita ini banyak nang kada baiknya, umpati gawian tersebut dengan kebaikan. Ya termasuk duduk-duduk di sini termasuk insya Allah nilai kebaikan. Mungkin kita semalam banyak gawian nang kada baik. Lalu pada pagi ini diniatkan, ya Allah, saya bangun pagi-pagi untuk mengingat Engkau. Lalu pagi-pagi, maksudnya sebelum subuh tadi berdoa bermacam-macam. Tidak ada tujuan hanya mencari ridha Engkau. Lalu ke masjid, diisi lagi dengan pengajian, diisi lagi dengan isyraq dan seterusnya. Apabila awal hari diisi dengan kebaikan-kebaikan, bisa dipastikan insya Allah seharian itu akan selalu berbuat bakalakuan yang baik-baik. Makanya di awal tahun diisi dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu berlanjut sampai nanti di awal tahun berikutnya. Jangan kita mudurhaka kepada Allah. Allah memberikan nikmat umur, memberikan nikmat bisa bertemu dengan tahun baru. Itu sebuah nikmat. Banyak orang yang kada sempat bertemu tahun 2022. Ini 22 kan di sini. Nah, berarti sama ya di gerilya lah. Ada kanak-kanak bermain-main di muka rumah tuh. Malam tadi kalah Indonesia aja melawan Thailand. Nah, ikam jangan nonton di TV mana? Udah kami di TV ku menang ya ke Indonesia. Tak kajut ya. Hah? Iyalah, iya TV ku menang ya. Nah, jadi apabila di awal tahun diisi dengan kebaikan, nah, macam-macam ayo bersilaturahim, umpama ya boleh aja bakar jagung apa cuman takkan bersilaturahim. Lalu kena baca doa selamat, jangan ngompat jingkrak keren. Itu nang model setengah wali boleh. Nah, maka awal tahun pulang seharusnya awal itu diisi dengan lembaran yang bagus. Kayaknya bisukan isi lembaran bagus dengan sholat berjamaah apa macam. Mudahan kita sampai ke sore umpama di tengah-tengah hari kita ada nang kada baik, ikuti dengan nang baik. Nah, itu termasuk amalan yang bisa lakas cepat untuk mendekatkan diri kita kepada sorga. Qala Qultu aminal hasan di qaulu la ilaha illallah. Ia berkata, aku bertanya pulang, apakah ucapan la ilaha illallah itu sebagian dari kebaikan? Ujar si Abu Zarin Al-Ghifari tadi, la ilaha illallah itu kebaikankah juga? Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Hiya qaul ucapan la ilaha illallah itu ahsanul hasanat, adalah kebaikan yang terbaik. Pokoknya kada ada lagi yang baik pada kalimat la ilaha illallah. Sempurnanya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah. 4. Muhammad Rasul Allah. 7. Ya kalah. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasul Allah. Siapa membaca itu sempurna, la ilaha illallah, umpama dizahirkan dinampakkan Muhammadur Rasulullah, umpama kada nampak di hati Muhammadur Rasulullahnya, paham? La ilaha illallah, langsung spontan hati menyahut, paham? Itu 7 kalimat la ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah. Siapa membaca ini dengan sempurna, Allah ampuni dosanya 7 anggota. Apa 7 anggota kita? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, otot. Paham otot? Otot awan aloh. Itu nang bahaya itu. Ya. Jadi bila kita pernah membuat
dosa mata, iringi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ampih melihat. Jangan begitu melihat la ilaha illallah maka baju lo untuk sini Muhammadur Rasulullah. Waduh, mantap, barang bagus ini, masya Allah. Lawas ada kelihatan, kok kira mati. Nah, jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah-nya di hati. Ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah mana Muhammadur Rasulullah-nya nang membaca nih Bang Muhammad ujar. Nah, aja sampai ke situ ilmunya. Nah, masing-masingnya nang mana nang pas saja ya. Kalau hendak ku sampai takan nang Muhammad di diri pian bingung pulang, maka jangan itu guru Mansur kenapa Muhammad pulang, salah pulang. Jadi bagusnya la ilaha illallah di hatinya Muhammadur Rasulullah. Umpama hendak sempurna bang semuaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah bagus juga. Nah, mana nang baiknya guru? Barataan nang baik. Nang la ilaha illallah aja bang guru, tapi kita pinando awan di diri bahwa kita ni Muhammad atas arah aja juga. Paham ya lah? Nah, ya ada orang bertakon kenapa kan disambut Muhammadnya dah? Ya kan sudah dirinya bertajalli kepada Nur Muhammad. Nang mana paham, nang mana kada paham kada usah, tetap sambat Muhammadur Rasulullah. Nyalah bagus-bagus. Ada kisah. Ada seseorang berdiri di Arafah dan di tangannya ada 7 buah batu. Nah, itu nang orang bahari bila wukuf di Arafah menanam batu. 7 buting, ada menahkan 11. Ini guru-guru bahari. Lalu ambil batu, ya. Pas lagi masuk zawal, artinya zawal syams, tergelincir matahari, diawali dengan sholat, khutbah dulu biasanya. Nah, begitu masuk khutbah itu, kita ambil batu 11 atau 7 biji. Lalu bertawassul, pertama kepada Rasulullah, kedua kepada Nabi Khidir, ya Rasulullah ahli bait sahabat ya, baru Nabi Khidir, baru kepada Fatmah. Siapa Fatmah? Mamanya Sayyidina Ali. Habis itu lalu bertawassul kepada Sahibul Arafah, orang yang menjaga Arafah. Hanya patak batu itu. Apa di hati? Ya Allah, ini saksi ulun bahwa ulun ada di tempat ini. Baca salawat, orang bahari madahi kayak itu. Si batu tadi. Artinya dihiga kita duduk aja, kan kita duduk di pasir-pasir. Kalau ambel aja, bukan ambel tuh pasir beratan. Kalau sedang di congkel-congkel dia geser-geser patak batu itu. Itu insya Allah batu-batu itu menurut riwayat jadi saksi di hadapan Allah nanti di Yaumil Mahsyar. Ada ingat sama lama aku matak batu di sini. Hendak tulak haji, beluman buka-buka jual lagi. Tapi hari Arafah, bukan umrah. Kalau umrah kan kita bukan hari Arafah ya. Artinya pas lagi manusia yang 2 jutaan di padang Arafah. Jadi waktu orang alhamdulillah, pian ambil batu, sudah siapkan batu atau kayak itu. Itu orang bahari. Mana hadisnya guru? Ini ada kisahnya nah. Di kitab mana guru? Di Usfuriyahnya ada kisahnya. Jadi orang tadi di Arafah, mudahan kau berhaji barataan biar nang sudah nyetor, mudahan panjang umur, sehat sampai tulak haji kenal. Amun dilihat-lihat ini belum tanda-tanda berangkat tulak haji lagi. Maksudnya untuk perizinan apa macam ini berat juga. Gara-gara acil corona ini pina bertahan-tahan nang apa-apa. Ulun nang kasihan nang 2 tahun yang silam kan sudah tas dapat, manasik sudah, terutama kakak ipar saya. Nah sudah tinggal hendak tulaknya aja lagi.
Itu barabaikong juga jamaah ulun nang sadaqallahul azim wa ilaihi rajiun maksudnya. Nah, ini nang siap hendak tulak, nang sudah mendaftar bang, tambah pulang antrinya kepanjangan. Apabila juga tulak guru jernih, kada kawai jauh kita yang penting niat barang. Umpama habis umur juga, sudah lagi dah. Kada kau diabai. Jadi kembali ke kisah batu tadi. Nah lalu orang tadi berkata, saksikan oleh kalian di hadapan Allah Tuhan kita bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya, baca syahadat sebelum kita mematak batu tadi. Kadang memendam ya. Tahu jauh matak buahnya sih. Menguburkan dah batu. Kadang nang dalam mang dikit pantas sudah. Ada nang foto macam-macam, enggak usah foto. Amun hendak berkirim juga bagus rambut. Sedikit-sedikit tataki. Insyaallah cepat betul. Dulu oleh Allah yarham Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus rambut. Jadi kalau kita ada keluarga tulak haji ke umrah, bawa potong sedikit-sedikit. Amun rambut biar nang 200 ikong manusianya cukup aja masuk amplop nih, tapi sedikit rambut potong. Baru kita hendak di Arafah kah di mana, ya Allah, mudah-mudahan orang yang berpesan minta letakkan ini rambut di tempat yang mulia ini jangan engkau matikan dan engkau berikan selalu kepada mereka sehat agar bisa berkunjung ke tempat ini juga. Baca Fatihah, tawasul dulu. Jadi kalau kita di Mekah tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita masuk Madinah tawasulnya Syekh Saman Al-Madani. Dia setiap tempat tuh punya wilayah masing-masing ya. Kalau Pelita itu Haji Dayat wilayahnya. Nah, jadi si orang tadi memendam atau menguburkan batu tadi. Kemudian ia tidur, imbah baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah teguringan ninya. Dan di dalam tidurnya ia melihat kiamat telah terjadi. Wah, sekalinya terjadi hari kiamat dalam tidur. Wah, dihisab itu artinya ditakuni macam-macam amalnya nih nah. Dan dengan hisabnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Rupanya kada banyak beramal, banyak nang kada baiknya. Nah, ujar malaikat, malam tahun baru ini masuk hotel mana pulang nih kamu? Ada langganan bakmi ini. Ada taruh tulisannya tuh. Kalinya mbak itu subuhnya ke pengajian ya malaikat bagus saya. Dimasukkan kisahnya ke neraka. Kemudian para malaikat mengambil dan membawanya menuju pintu neraka. Si orang tadi akhirnya dibawa ke pintu neraka dalam mimpi. Tiba-tiba salah satu batu yang dulu di tangannya melemparkan dirinya untuk menutup pintu neraka. Masya Allah. Batu nang dipatak, dipendam, dikubur. Syirik lah guru. Ya karenanya syirik kah orang di sana di padang di Mas'aril Haram, di tempat yang mulia, dan kita memohon kepada Allah. Karena semua apa yang melekat di tubuh kita ini jadi saksi. Minta awan si batu aja saksi. Ada kepada Allah kau sidin itu maha saksi itu. Ini banyak nang modal nang pintar-pintar itu. Siapa nang melahkan syirik orang kita? Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah pulang. Karena dalam sebuah riwayat tempat-tempat yang suci, Ka'bah, Raudhah, masjid, Muzdalifah, Mina, Arafah apa macam itu tidak hancur langsung naik ke sorga ditangkap. Termasuk apa? Hajar Aswad langsung. Nah, yang tempat suci ini kini bapandir. Ya Allah, tahun 2005 si Anu bin si Anu pernah berada di tempatku, yakni di padang Arafah. Ulun saksinya. Begitu pulang si Hajar Aswad pulang, ya Allah, kan mereka diberi lisan nanti. Ini si Fulan bin si Fulan kemarin waktunya naik haji atau umrah memegang ulun, namanya istilam.
Nah itu nang ujar Umar bin Khattab, aku cakanya kada Nabi mencium batu ini, apa aku mencium batu ini. Cuman karena Rasulullah mencium batu Hajar Aswad itu duluan. Tapi kalau bibi ini kata repot amalannya. Ya, asal bila mencium tangan laki bolak-balik sama mencium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hirang, ya pas saja tuh. Jadi amun hendak supaya hari-hari dapat mencium Hajar Aswad, cium tangan laki, maka bak uang macam-macam. Nah, tertutup pintu neraka. Malaikat azab pun berkumpul untuk mengangkatnya, hendak mengangkat batu tadi, ya, dan mereka tidak mampu mengangkatnya. Kalau awas sudah tertutup pintu neraka di sini oleh satu batu tadi. Kemudian ia bawa ke pintu neraka yang lain, kan 7 pintu. Nang dipatak, nang dikubur batunya tuh 7. Kemudian dibawa ke pintu neraka yang lain, dan ternyata salah satu batu lain yang 7 tersebut blek, tertutup pulang pintu neraka yang berikutnya, dan para malaikat tidak dapat mengangkat hingga dibawa kepada 7 pintu. Ke sini kada kawa ada batu, hendak diangkat kada kawa, sampai ke 7 pintunya. Kemudian ia dibawa ke bawah aras, seseorang tadi hendak dibawa ke bawah aras, dan para malaikat berkata, wahai Tuhan ya Allah, Engkau maha mengetahui dengan perkara hambamu ini. Malaikat bingung. Maka sudah di dalam keputusan hasil sidang pleno, ini orang pasti masuk neraka karena kebaikannya kada banyak. Setelah dihisap tadi, bawa pintu ke situ tertutup, dibawa pintu neraka tertutup sampai 7. Akhirnya ujar malaikat, sudah kita bawa ke atas saja sudah. Nah, supaya kita paham ya Bu ya, jangan ini bayangkan Tuhan di atas. Itu nang kadang-kadang kalimat terserah nang di atas saja, pas di atas tukang ya kamu. Sedikit-sedikit terserah nang di atas, apa di atas tukang, lain aku di sini. Dan kami tidak dapat menemukan jalan untuk memasukkannya ke dalam neraka. Ujar si malaikat, ya Allah, kami ini sudah macam-macam sampai 7 pintu kada kawa, ada batu itu nah. Makanya kami kada kawa nih, kami laporan kada kawa, pokoknya kami sedang untuk memasukkan orang ini ke neraka. Allah berfirman, wahai hambaku, engkau telah meminta kesaksian dengan batu-batu tersebut. Jadi Allah berfirman, inya nih waktu di dunia ketika berada di Arafah ada menguburkan batu. Bolehlah guru ulun ini amun dihitung-hitung guru asa kada mungkin tulak haji. Jadi ulun batitip aja awan acil kena minta patakakan batu di sana. Kawalah, boleh aja. Jadi sebelum mematak, sebelum memendam, ya Allah, saya berniat untuk meletakkan atau memendam ini batu untuk si Fulan bin si Fulan. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah sudah. Boleh hai. Ya, semuanya kan Allah yang ngatur ya. Jadi supaya kita tuh ada kesaksian. Kita ini minta disaksikan aja. Karena dalam perkara apapun yang paling memberatkan, ya, mau lanjut atau tidak, mau berat atau tidak adalah saksi. Kita ada masalah apa nih di sidang? Itu dalam sidang tuh semua hakim bertanya kepada saksi. Jadi saksi itu nang harat sama orang nikah, makanya mencari saksi nang bagus-bagus nikah itu. Wah, ini bangga bujur saksi pertama dari bapak pejabat ini, padahal pejabatnya kada suasana sembahyang. Bangga-bangga jadi saksi. Saksi yang kedua dari bapak ini, ya, saksi pertama dari Ustadz Muhammad Nasir, insya Allah tidak lama lagi. Pinanya ini persiapan benar. Tanggal berapa sih? Oh, dihitungnya terus sih kamu.
berdoa sirai mudahan ya Allah ya Tuhanku malam pertama jangan hujan hari sehingga ulun kau mendarat dengan selamat. Nang khawatir kamu sudah minum macam-macam pas lapangannya licak. Dah kawai, anda kemana lari? Yang sebuting ini ngalihin cari. Cakanya dua buting lapangan gawa. Lapangan sini pindah licak, lapangan situ pindah karing ya kalau. Biar ada ngantuk lu ya. Jangan gini nang bini sudah melihat live nih mah guru nih mau nggak ada begayaan aja. Mudah naik bagus selamat kena mendaratnya dengan baik. Aku cuma doakan aja Bang. Ingat jangan malam esoknya ada bagus, ini menang bagus malam pertama. Mana ada orang judul lagu tuh malam kedua ada. Ini malam pertama ya, adalah judul lagu malam kedua malam ketiga pengantin dah. Nah ada malam. Nah bagaimana caranya kita supaya itu maksud hasil kita tujuannya toh? Ndak remak cong. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi ujar Rasidin, ujar Allah, wahai hambaku, engkau telah meminta kesaksian dengan batu-batu tersebut dan batu-batu tersebut tidak menyalahi hak engkau. Kan batu itu makhluk Allah. Ya, batu itu makhluk Allah. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hak engkau dan aku menyaksikan kesaksian engkau, ujar Allah. Nyata sudah, karena batu menjadi saksi, udah aku terima kesaksiannya. Nah, jadi kalau sudah hakim menerima kesaksian, nah tinggal hakim aja gimana namanya ijtihad, memutuskan. Wah, setelah mendengarkan dari saksi, mendengarkan dari pembela, mendengarkan apa macam, menimbang dan seterusnya. Wah, memutuskan bahwa nama Muhammad Nasir sah menjadi suami siapa? Tidak tahu saya namanya ya. Leha kah? Masya Allah. Julaiha, Soleha, Masya Allah. Untungnya lah. Ya Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, masukkan oleh kalian ia ke sorga lantaran ada saksi tadi. Ketika dekat dengan pintu sorga itu ternyata pintu-pintunya masih tertutup. Nah, tak tutup pulang pintu sorga. Kemudian datang kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, itu syahadat itu penting karena di pintu sorga tulisannya itu. Bila pian jarang mengucapkannya, ngalih kita membukanya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur miftahul jannah, la ilaha illallah. Nah, kuncinya surga kalimat la. Pahamlah maksud hadis tadi? Ujar Abu Zarin, ulun ulangi biar paham. Apa minta amalan supaya ulun ini nyaman ke surga, jauh daripada neraka? Ujar Nabi, wahai Abu Zarin, setiap ada gawian nang kada baik, umpati awan nang baik. Ujar Abu Zarin, kalimat la ilaha illallah itu baiklah. Oh, itu baik benar. Nah, gitu Nabu. Jadi kalau seandainya ada sesuatu nang kada baik pada diri kita, nah mana saksinya? Ini baju kita apa macam itu jadi saksi. Kita berbuat maksiat pun jadi saksi juga itu. Jadi banyakilah saksi-saksi nang baik. Kemana? Mencari supaya saksi itu baik. Ya ke majlis, ya ke tempat ibadah, ya apa macam. Jadi supaya nang kita pakai ini jadi saksinya, kita membela. Tapi kita apa macam membela. Nang dimasukkan di celengan. Tadi mana celengannya pindah laju benar aku lihat. Itu berarti kan ada batahan di itu, tak berdiam sini masuk,
tak berdiam ini ujung ke situ. Nah, padahal pernah kita sampaikan sebaik-baik bersedekah pas lagi majelis begini. Nyatakan akan kuitan ya. Masya Allah, paling bagus sudah bersedekah itu semuanya bagus boy, tapi pas lagi majelis berlangsung itu nah. Ya. Dan bagusnya lagi kita niatakan, jangan langsung buat aja berniat. Berapa kata serah berapakah? Berniat ya Allah, apa nih kita serahkan niat kita apa? Dan dengan barakah sedekah ini anak-anakku pasian beratan tak masukkan. Kini esok pulang apa niatnya ya Allah, mudahan dengan barakah sedekah ini abahnya nih pasian, jangan begini lagi tak masukkan. Esoknya kayak itu pulang gini ya Allah, mudahan dengan berak sedekah ini hati abahnya tak tutup, punya kadahakun macam-macam dengan doa masukkan. Insya Allah. Kamunya masih juga bawa ke gerilya. Kumandi bener. Kemudian terbuka seluruh pintu sorga dan ia pun masuk ke dalam sorga. Artinya amalan yang nyaman, yang mudah untuk kita supaya masuk ke sorga dan jauh daripada api neraka adalah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Masuk ke isyarat belum? Seorang imam yang zuhud, yaitu Sayyidil Mufti, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menghikayatkan dari bapaknya yaitu Al-Mufti, semoga Allah juga mencurahkan rahmat kepada abahnya. Ia berkata, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan makhluk dan engkau pelihara mereka dengan engkau beri nikmat, kemudian pada hari kiamat engkau masukkan mereka ke dalam neraka engkau. Ujar Musa, ya Allah, kalau di dalam penjelasan lain itu ceritanya umat Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, Tuhan nih kami aneh. Ujar Nabi Musa, kenapa? Maka inya menciptakan manusia, inya nang memberi nikmat, inya tuh kembali kepada Allah, tapi bahasanya umat Nabi Musa bu ya. Maka Tuhanmu itu yang menciptakan manusia, maka Tuhanmu itu yang memberikan nikmat, maka Tuhanmu itu yang memberikan rezeki, berikan sehat, dan Tuhanmu juga yang mematikan. Kok bisa-bisanya Tuhanmu juga yang masukkan ke neraka? Kan lucu. Ujar umat Nabi Musa. Dipikir-pikir, Nabi Musa bujur juga kan. Maka Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rezeki, macam-macam. Matinya pun Allah juga. Kok bisanya Allah masukkan pulang ke neraka? Maka ciptaan sidin. Paham tidak ceritanya bu? Kita nih bisa anak, ulahan kita, mana mungkin kita anak menyiksa anak kita. Ya walaupun sekarang ada sih seorang bapak atau ibu menyiksa anaknya, itu kan orang yang kada waras sebenarnya. Ya kalau namun bujur-bujur anak kita, tuhuknya mah ulah, wah sampai putar-putar macam-macam. Berapa buting bantal hancur. Iya kah? Nah, ujar Allah, wahai Musa. Lalu Musa bertanya kepada Allah, wahai Musa, hendaklah engkau menanam tanaman. Dalam riwayat yang lain, ujar Allah, Musa pada umat ikam suruh menanam gandum atau banih kalau kita. Maka Musa pun menanam tanaman, disiramnya, dipeliharanya hingga panen. Artinya kalau kita menanam padi, kita contohkan padi aja, kita tanahnya digemborkan, lalu dikasih pupuk, cari bibit yang unggul, ya kalau lalu ditanam bagus-bagus sesuai dengan aturan dari ilmu pertanian. Nah, ditanam bagus-bagus, dipelihara apa macam, terus tumbuh sampai kena berbuah. Nah, begitu berbuah ditunggu lagi sampai bisa dipanen. Kemudian dibersihkannya hasil tuaiannya tersebut. Allah berfirman kepada Musa, apa yang telah engkau lakukan dengan hasil tanaman engkau? Ujar Nabi Musa, ya Allah, semuanya telah dipanen. Artinya tanaman kita tadi semua dipanen.
apakah engkau tidak menyaksikannya sedikit, menyisakannya sedikit pun? Musa menjawab, aku tidak menyisakannya sedikit pun kecuali yang tidak ada kebaikannya. Artinya dari padi tadi tentu ada yang berisi, ada yang tidak berisi. Padahal waktu kita menanam padinya unggul, kalau bibitnya unggul, apalagi tanahnya kita gemborkan, kita kasih pupuk, ditanam bagus-bagus betul, sampai pupuknya yang baik-baik apa macam. Begitu dia besar lalu berbuah, ternyata ketika panen ada juga yang tidak berisi. Kalau bahasa kami hampa namanya, ya Bu, hampa. Lalu ujar Allah, ikam habisakanlah, inggih ulun habisakan. Terus baik berataanlah, ada juga nang kada baik. Lalu ikam apakan nang kada baiknya? Ya ulun bakar. Paham tidak ceritanya? Allah menciptakan manusia, memberinya nikmat, rezeki, macam-macam. Allah juga kena mematikan. Tapi di antara si manusia tadi ada nang baik, ada nang kada baik. Ujar Allah, sudah kuutus nabi-nabi untuk memandahkan nang baik, nang kada baik, kada baik. Disebut namanya basyiran wa nazira. Nah, sudah ada pembimbingnya sampai wahini, ada ulama-ulama, guru-guru, habib-habib madahi, ini baik, ini kada baik, ini baik, ini kada baik, sampai ia meninggal. Ternyata gaweannya banyak nang kada baik. Dia baik pada dibakar aja. Maksudnya masuk ke dalam neraka. Nah, begitu juga. Kayak apa tadi diumpamakan, kita menanam padi macam-macam, kita mengupayakan supaya padi itu hasilnya bagus, tapi ternyata ada junang hampa. Nah, begitu gambarannya. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku masukkan ke dalam neraka orang yang tidak ada kebaikan padanya. Musa bertanya, siapakah ia? Allah berfirman, yaitu orang-orang yang tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nang Allah siksa orang nang kada hakun membaca kalimat tahlil. Wah, ini pulang banyak nang pita pintar batahlilan, bid'ah, berzikir bersama-sama, pada haknya ajaran macam-macam. Berzikir di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pada haknya macam-macam. Apalagi berzikir di kuburan, tambahnya ini juga. Nah, banyak ini macam-macam. Artinya kita lazimkan, kita istiqamahkan untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang kita ambil dari guru-guru kita. Alhamdulillah dulu sekitar 3 bulan yang silam ya, kita sudah baiat zikir 165, sama baiat juga zikir nafas, zikir batinnya sudah saya sampaikan ketika di Masjid Pelita sana. Nah, itu diamalkan bagus-bagus tiap sholat ya. Untuk di sini nanti kapan-kapan, karena itu saya tergantung daripada isyarat ya dari guru-guru kami, karena itu sanadnya dari kita sampai ke Mbah Nawawi Berjan Purworejo, sampai ke atas kepada Syekh Junaid Taifah Al-Baghdadi, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sanadnya bukan dari Kalimantan, ulun ngambilnya dari Jawa ya. Nah, mudah-mudahan yang sudah mengambil itu diamalkan bagus-bagus. Ya, 165, 1660 bisa, enggak masalah. 165 ya zikirnya itu, terus yang zikir batinnya juga. Jadi supaya kalimat-kalimat itu diantaranya ya salat, ya sedekah, itu semua membantu. Diantaranya tadi kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita nanti husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب باقنا في الدين وعلمنا رشد. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.